Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah, kali ini bertemu kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak Pelajaran 6. Ya, Inci bersapa dulu untuk orang semua. Apa kabar hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, yang diberkati Tuhan, pelajaran 6 bercerita tentang Yesus memanggil ke-12 murid. Nah, itulah yang menjadi judul Bina Anak Pelajaran 6 yang pembacaannya terdapat dalam Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Tapi adik-adik, Inci mau berdoa dulu sebelum torang mulai membahas Bina Anak Pelajaran 6. Mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah firman kehidupan, kami akan membaca firman-Mu, tolonglah kami Tuhan dengan memberikan hikmat, supaya oleh karena hikmat yang Engkau beri, kami boleh mengerti dan memahaminya, dan wujud nyatanya dapat kami lakukan di setiap hari-hari kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang menghalangi berkat-berkat Tuhan ada pada kami. Ubahlah kami semua, tahirkan kami dan suci kuduskan kami dari dosa-dosa kami, sehingga berkat firman pagi hari ini boleh kami dengar dan kami terima dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sebelaku anak-anak kecil-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, mari tolong baca Bina Anak Pelajaran 6. Pembacaannya terdapat dalam Injil Markus. Kalau lalu tolong cerita Injil Lukas, sekarang tolong pindah Injil Markus. Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19 yang berjudul Yesus memanggil ke-12 rasul. Bunyinya demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan yaitu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matias, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dan adik-adikku yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang torang sudah dengar dan torang baca bersama. Nah adik-adik, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu torang belajar tentang Tuhan Yesus ada panggil yang 3 murid pertama tuh, tetapi adik-adik untuk memberitakan Injil, untuk menyertai Tuhan Yesus dalam pelayanannya, Tuhan Yesus butuh partner atau teman atau sahabat yang bekerja dalam pelayanannya. Maka Tuhan Yesus adik-adik memanggil ke-12 orang untuk menjadi muridnya. Nah, kalau minggu lalu tuh langsung belajar tuh banyak orang dari tempat Tuhan Yesus mau cari Tuhan Yesus tuh. Nah, sehingga ini Tuhan Yesus semakin terkenal tuh, di mana-mana orang lebih kenal Tuhan Yesus dengan mujizat, dengan apa yang dibuatnya, sungguh membuat orang takjub, bahkan ada yang percaya. Nah, anak-anakku yang diberkati Tuhan, orang-orang banyak ini ada yang datang dari Galilea, ada yang datang dari Yudea, ada yang dari Yerusalem, ada yang dari Idumea, ada yang dari seberang Yordan, ada yang dari Tirus, ada yang dari Sidon, dan masih banyak lagi adik-adik. Ya, sehingga tuh adik-adik orang mau cari Tuhan Yesus, sehingga sebuah himpit. Nah, ini adik-adik, Tuhan Yesus perlu apa? Perlu sahabat atau murid-muridnya yang dapat mengatur semua itu. Nah, maka
pada saat itu dikatakan Markus 3 ayat 13 sampai 19, ya pada waktu orang-orang banyak ada di langsung muka berseri-seri datang mencari Pak Tuhan. So di berbagai-bagai daerah di sudah terdapat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung pilih dan memanggil, bahkan menetapkan 12 orang rasul atau murid Tuhan Yesus. Ya, ada Simon yang disebut Petrus yang DP arti batu karang. Nah, ada Yakobus, ini saudara siapa tadi? Yohanes, ada Andreas, saudara dari Petrus, ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Matius, ya, ada Thomas yang artinya kembar. Baru ada Yakobus, anak Alfeus. Nah, baru ada Tadeus dan Simon orang Selot, bahkan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, supaya orang tahu, supaya orang hafal, ini murid-murid Tuhan Yesus. Toh, ada yang kelas 6, ada yang kelas 5, masih ingin tahu itu murid-murid Tuhan Yesus. Supaya orang hafal, orang menyanyi akan joto. Mari Inci mau ajar orang menyanyi sama-sama 12 murid Tuhan Yesus. Nah, Inci mau ajar pelan-pelan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Jadi udah berapa dari? Ya, ada 12. Sama dengan suku Israel, ada 12. Nah, ini Tuhan Yesus pilih satu-satu. Mari Simon Petrus, dia pilih-pilih. Sesuai yang dikehendakinya. Sesuai apa tadi? Yang dikehendakinya. Toh? Iya, Tuhan Yesus ndak pilih dia ada jabatan, Tuhan Yesus ndak pilih dia orang kaya, nyanda, tetapi ada dengan menetapkan orang-orang ini yang menjadi murid Tuhan Yesus, orang-orang sederhana. Bahkan minggu lalu orang belajar itu apa? Tuhan Yesus bilang, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Nah, orang inilah yang akan memberitakan Injil Tuhan Yesus, menyertai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan yang kasih biar, Tuhan kasih kuasa untuk mengusir setan. Dan Tuhan bilang, aku akan menyertai sampai akhir. Nah, bukan main tuh. Tuhan suka kasih kuasa, Tuhan menyertai pada orang. Nah, adik-adik, itu orang-orang orang-orang sederhana dengan latar belakang dorong latar belakang hidup kasih yang berbeda-beda. Tetapi dikatakan di ayat 13, di situ dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan, berarti itu orang-orang yang yang dikehendaki, orang yang Tuhan Yesus pilih. Dia ini benar atau tidak? Jadi sama itu melalui proses toh. Itu Simon itu toh. Nah, padahal dia seolah-olah kerja, tetapi kalau guru yang suruh kita, biar juga kita lakukan. Nah, Tuhan proses masing-masing 12 orang ini. Jadi adik-adik, Tuhan panggil untuk jadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan. Kalau Tuhan pilih, berarti itu yang sudah kehendakinya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan mau panggil Pak adik-adik ya, siapa suka jadi murid Tuhan Yesus? Ya, orang semua, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan berkenan, Tuhan boleh boleh panggil pada orang. Nah, yang penting orang kesediaan hati, taat melayani, setia kepada Tuhan Yesus toh. Iyo, orangnya ndak gampang mundur. Ya, Ici cerita tuh minggu lalu orang jadi jadi lonceng untuk banyak orang. Mau panggil orang pertama-tama yang pemalas mari pergi sekolah minggu, yang pemalas pagi gembira. Terus mari juga pergi sekolah minggu. Aduh kasih ngoli sedap sekali di sekolah minggu. Orang boleh mengenal Pak Tuhan Yesus, orang boleh mengenal Tuhan Yesus berjanji. Dengan orang membaca Alkitab, mau berdoa, mau beribadah pada Tuhan. Nah,
kalau Tuhan panggil patora ada di ya enci nin tahu tuh torang sama mau jadi apa. Kalau Tuhan kehendaki Tuhan mau pakai torang jadi Tuhan pe alat. Aduh, tuh enci sotua kamari yang akan memimpin ibadah pendeta Arjuna. Yang akan memimpin ibadah di gereja adalah pendeta Dela. Yang nak sangka-sangka toh iya Tuhan mau panggil sesuai DP apa kehendak no. Kalau torang sudah dipanggil Tuhan, jangan torang tunggu kalau torang sudah jadi kaya. Jangan torang tunggu kalau torang sudah jadi pembesar. So ada apa? Jabatannya. Selama adik-adik Tuhan mau panggil jadi Tuhan pe alat, selain memberitakan firman, selain menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, selain melakukan hal yang baik untuk Tuhan Yesus, ya marilah torang siapkan torang pe hati, torang pe tubuh ini sebagai garam dan terang di mana saja berada. Toh torang jadi ragi, torang mengembangkan iman orang lain. Toh kasih kuat, kasih apa? Kasih bilang-bilang pada dia bahwa bersama Tuhan Yesus torang ada apa? Ada keselamatan. Tuhan Yesus yang ada tebus torang pe dosa. Tuh ada di Tuhan Yesus ada tanggung patorang dari torang pe dosa-dosa. Karena torang su berdosa terhadap mama, terhadap papa, torang pe tamang, adik-adik, torang pe siapa saja, torang manusia ini orang apa? Berdosa. Makanya dengan kasih dan kemuliaan Tuhan, Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menjadi manusia, menebus umat manusia, rela mau digantung di apa? Di kayu salib untuk torang. Siapa torang? Inilah umat-umat yang apa? Yang percaya kepada Tuhan. Maka keselamatan akan menjadi milik torang. Nah, jadi adik-adik, torang belajar dari cerita firman Tuhan pagi ini. Kalau Tuhan so panggil patorang untuk menjadi pelayannya, bukan berarti torang mau jadi pendeta, baru torang boleh memberitakan firman-Nya. Melalui torang kesaksian hidup tuh, torang boleh apa? Sebarkan. Torang boleh apa? Perlihatkan pak orang. Aduh, bukan main kan tuh anak tuh dia DP kasih luar biasa. Aduh, bukan main tuh anak tuh dia pirajin sekali sekolah minggu. Dapat lihat kuat dia. Aduh, dia tak sekali pak ibadah. Makanya hidupnya diberkati. Dengan begitu orang apa? Memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Orang berkata, wow, bukan main kan. Aduh, kita suka ikut pada dia. Nah, semakin orang banyak datang kepada Tuhan Yesus, sama dengan tuh orang-orang tuh dah cari pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat, memberitakan firman, menceritakan firman Tuhan, dan sehingga banyak orang yang percaya, bahkan takjub adik-adik, dan sehingga mencari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memberkati kami semua. Jadikanlah kami murid-murid kecil-Mu Bapa, di mana saja kami pergi dan ada, kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Melalui kata-kata kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami mencerminkan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.